Tiga mesin traktor milik petani di Pangandaran, Jawa Barat hilang dibawa pencuri dalam satu malam. Para petani ini resah dan khawatir karena warga sedang memasuki musim tanam. Pencurian traktor terjadi saat mesin ditinggalkan pemiliknya di area sawah di Pandeharang, Pangandaran. Dalam satu malam, 3 mesin traktor di lokasi berbeda hilang secara bersamaan. Para petani yang kehilangan langsung melaporkan ke Polsek untuk ditindaklanjuti. Pencurian traktor bukanlah kasus baru dan sudah pernah terjadi sebelumnya. Masyarakat cemas dengan maraknya aksi pencurian di wilayah ini. Iya, 3. Yang di sini mah 2. Ini kan kondisinya di si traktor itu di sawah ya Pak? Di sawah. Nggak dibawa ke rumah Pak traktornya? Enggak diambil ke rumah. Jadi tiap hari diambil ke rumahnya. Repot itu. Polisi pun telah mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan dan pengumpulan barang bukti. Polisi berupaya mengungkap pelaku yang diduga aksi secara terorganisir. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Residivis jamret spesialis kalung emas di Probolinggo, Jawa Timur babak belur dianiaya warga. Pelaku sempat diamankan di balai desa sebelum dievakuasi polisi. Balai Desa Tegalrejo, Kecamatan Ringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, heboh. Seorang pelaku jamret dianiaya warga, bahkan sepeda motornya juga dirusak. Meski sudah tak berdaya, sejumlah warga terus melayangkan pukulan ke arah pelaku. Warga geram mengetahui pelaku sudah 3 kali beraksi menyasar emak-emak yang mengenakan perhiasan kalung emas. Melaksanakan aksinya beberapa kali. Jadi berdasarkan dari penyelidikan, dari pendalaman, ternyata pelaku melakukan juga di wilayah Dringu sebanyak kurang lebih 3 TKP di hari sebelumnya. Hingga saat ini polisi masih memeriksa pelaku yang ternyata residivis kasus yang sama. Kuat dugaan, ia tidak beraksi sendirian dan masih banyak lokasi kejadian yang belum dilaporkan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit minibus terbakar di depan Rumah Sakit Kencana, Kota Serang, Banten. Diduga kebakaran dipicu korsleting pada aki mobil. Api berkobar menghanguskan sebuah minibus hingga menarik perhatian pengguna jalan di Serang, Banten. Warga sekitar langsung berupaya memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Kebakaran ini terjadi diduga akibat korsleting listrik di bagian aki mobil. Beruntung pengemudinya bisa menyelamatkan diri setelah melihat asap tebal mengepul dari kap mobil. Usai mobil damkar tiba di lokasi, api padam 15 menit kemudian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun badan minibus rusak parah dilalap api. Dari Serang, Banten, Mahesa Ampriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bus Damri yang membawa belasan penumpang bandara hangus terbakar di ruas tol Jor, kilometer 46200, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api muncul dari bagian bawah bis diduga akibat korsleting listrik di bagian mesin. Bis Damri hangus terbakar di ruas tol Jor, kilometer 46200, Jati Asih, Kota Bekasi. Kobaran api disertai asap pekat hitam menghanguskan bis Damri dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju Purwakarta. 15 penumpang yang berada di dalam bus Damri selamat dievakuasi kendaraan lain. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi berjibaku memadamkan api yang membakar keseluruhan bis. Jalur menuju ruas tol MBZ sempat ditutup sementara. Sekaligus melihat adanya instrumen menandakan bahwasannya ada kerusakan bagian mesin dan kemudian ada percikan api dan akhirnya membakar seluruh badan bis. Untuk Vajen Cikampek beserta stakeholder, beserta damkar dan jasa marga dibantu rekan-rekan yang lain seluruhnya bahu-membahu saat ini sedang memadamkan api. Kalau untuk dugaan sementara tadi dari bukan dari kerja langsung
bagian bawah. Bagian bawah. Bagian juga besar. Petugas Disdamkar Mart Kota Bekasi berhasil memadamkan api dalam waktu 30 menit. Dugaan sementara kebakaran bis akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Tidak ada korban dalam kebakaran tersebut. Di Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayah melaporkan. Sementara itu hal serupa juga terjadi ini diduga akibat korsleting listrik pada mesin minibus antik yang mengangkut pasangan pengantin ludes terbakar di Jalan Geraha Raya, Tangerang Selatan, Banten. Video amatir kobaran api melalap satu unit minibus antik di Jalan Geraha Raya, Tangerang Selatan, Banten. Minibus yang mengangkut mempelai pengantin dari arah Serpong Utara menuju gereja di kawasan Geraha Raya ini tiba-tiba mengeluarkan asap pada bagian mesin hingga akhirnya meludeskan seluruh bagian minibus. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kedua mempelai sempat panik agar terhindar dari kobaran api. Seno, pengemudi minibus, tak menyangka minibus antik yang dikendarainya mengalami insiden naas. Mau ke gereja ada nganterin calon pengantin wedding lah pokoknya. Atau tiba-tiba percikan api, tiba-tiba keluar asap. Api dapat dipadamkan 1 jam setelah 4 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Arus lalu lintas dari arah Serpong Utara menuju Geraha Raya yang sempat tersendat kini kembali normal. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Pesawat tempur andalan TNI AU telah disiapkan untuk demo udara spektakuler pada HUT ke-80 TNI Minggu esok. Demo udara ini turut melibatkan unsur dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas. Sebagai bagian dari demo udara di hari ulang tahun ke-80 TNI, prajurit dan sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara terus berlatih menampilkan manuver terbaik. Selain itu, beberapa pangkalan udara ditetapkan sebagai pangkalan aju bagi pesawat yang akan tampil dalam demo udara HUT ke-80 TNI. Lanut Halim Perdana Kusuma dipersiapkan sebagai pangkalan aju pesawat tempur dan pesawat latih. Lanut Hussein Sastra Negara Bandung untuk pesawat angkut. Sedangkan Lanut Atang Senjaya Bogor dan Pondok Cabe menjadi pangkalan aju helikopter. Dalam aksi demo udara, TNI Angkatan Udara akan menampilkan berbagai jenis pesawatnya. Mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, helikopter, dan tentunya penampilan dari Jupiter Aerobatic Team. Juga ditampilkan formasi pesawat tempur F-16 dari gabungan 3 skadron, yaitu Skadron 3, Skadron 14, dan Skadron 16. Salah satunya saya sebutkan dari pertama itu adalah Naga Flight, nanti akan melaksanakan high G manuver di atas Monas. Itu adalah gabungan dari Skadron Udara 3 dan 16. Kemudian ada Combat Flight dari Skadron Udara 16, dia akan melaksanakan dogfight. Kemudian nanti yang diakhiri ditutupi oleh Falcon Flight, itu gabungan dari 3 skadron, Skadron Udara 3, 14, dan 16, melaksanakan formasi 9 pesawat. Rangkaian demo udara akan menampilkan beragam manuver atraktif. Presiden Prabowo Subianto rencananya akan menjadi inspektur upacara pada 5 Oktober nanti. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Aristiawan, iNews melaporkan.